Shalom, Anda sedang mendengarkan Mindview, Baharui Pikiran, Pulihkan Hidup bersama saya Pendeta Dr. Erwin Ma. Ketika keuanganmu lancar, kesehatan keluarga baik, relasi dengan orang lain juga baik, punya networking yang luas, usaha berkembang, hidup berjalan tanpa banyak masalah. Bukankah kehidupan seperti ini menjadi idaman semua orang? Hidup di dunia bahagia dan kaya raya, lalu ketika mati masuk surga. Namun realitanya tidak sesederhana ini. Setiap orang yang engkau temui memiliki pergumulannya sendiri. Dari luar, hidup mereka terlihat baik-baik saja. Namun ketika engkau masuk lebih dalam ke dalam kehidupan mereka, engkau akan melihat betapa rumitnya persoalan yang sedang mereka hadapi. Sebagian masalah berasal dari akibat keputusan dan kesalahan mereka sendiri. Sebagian lagi terjadi karena perbuatan orang lain, lalu mereka yang terkena dampaknya, mereka yang menjadi korban. Apakah itu juga realita hidupmu? Masalah apa yang sedang kau hadapi sekarang ini? Bisnismu tidak berkembang, bahkan hampir gagal. Suamimu seorang penjudi dan tidak mau bertobat. Mungkin seorang yang sedang menikmati perselingkuhannya. Istrimu terus-menerus menuntut dan tidak pernah merasa puas, selalu membandingkan kau dengan orang lain dan menghina engkau. Anakmu memberontak dan tidak menghargai semua pengorbananmu. Papamu tidak pernah hadir dalam hidupmu, atau mamamu tidak pernah memberikan rasa kasih sayang yang engkau butuhkan, sehingga engkau tidak tahu apa artinya datang kepada mama ketika engkau sedang susah. Engkau sedang mengalami kesulitan keuangan yang sangat parah. Bahkan untuk hari esok pun engkau tidak tahu dari mana uang untuk membiayai hidupmu dan keluargamu. Atau engkau sedang menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh, bahkan penyakit yang akan mencabut nyawamu. Sebagai anak Tuhan, engkau berdoa. Engkau percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa. Tuhan Yesus berkata, mintalah maka engkau akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Namun apa yang terjadi ketika engkau sudah berdoa sekian lama tetapi keadaanmu tidak juga berubah? Suatu hari, seorang istri pendeta berkata kepada suaminya, kita sudah berdoa berbulan-bulan, bahkan lebih dari itu. Kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Kita berusaha hidup dengan sesuai prinsip-prinsip firman Tuhan. Namun mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Ini pertanyaan yang sulit. Sebagai seorang pendeta, ketika jemaat bertanya seperti ini, jawaban yang sering diberikan adalah, oh, Tuhan punya rencana yang lebih baik dan lebih indah. Dahulu, ini juga jawabanku sebagai seorang hamba Tuhan. Secara teologis, jawaban ini tidak salah. Namun bagi orang yang sedang amat menderita, jawaban ini memunculkan pertanyaan yang selanjutnya. Apakah Tuhan sengaja membiarkan aku menderita terlebih dahulu, baru kemudian membuat hidupku lebih tenang, lebih damai? Sampai kapan aku harus menunggu dan bertahan, sedangkan kekuatanku sudah tidak ada lagi, aku sudah gak kuat. Bagaimana apabila sampai aku meninggal, hidupku tetap tidak menjadi lebih baik? Bagaimana anak-anakku nantinya, keluargaku? Setelah melewati begitu banyak kesulitan dalam hidup, sekarang saya lebih memahami apa itu kesulitan dan bagaimana rasanya melewati lembah kekelaman. Dari perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dalam Lukas 10
ayat 25 hingga 37, saya belajar satu hal. Menjadi benar secara teologis tidak boleh membuatmu kehilangan belas kasihan terhadap dirimu dan terhadap sesamamu. Engkau dapat memberikan jawaban yang benar, tetapi apabila jawaban itu disampaikan tanpa kasih, tanpa kepekaan, dan tanpa memahami penderitaan seseorang, jawaban tersebut justru dapat menambah luka dan penderitaan dari orang yang sedang menderita tersebut. Lalu mengapa Tuhan tidak mengabulkan doaku? Untuk memahami pertanyaan ini ada dua bagian yang perlu kita perhatikan. Pertama, bagian Tuhan, dan kedua, bagian manusia. Bagian Tuhan adalah kedaulatannya. Tuhan mempunyai hak penuh untuk menentukan bagaimana ia menjawab, kapan ia menjawab, apakah ia mengabulkan permintaanmu sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Ia dapat berkata ya, ia dapat berkata tidak, ia juga dapat berkata tunggu. Bahkan ia dapat menjawab dengan cara yang sama sekali berbeda dari yang engkau harapkan. Itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kedaulatan Tuhan, kita nggak bisa mengganggu-gugat itu. Namun ada juga bagian manusia. Untuk memahami bagian ini, saya belajar dari dua peristiwa yang dicatat dalam Alkitab. Yang pertama adalah kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel pasal 3. Ketiga orang ini berada dalam situasi yang sangat genting. Mereka diperhadapkan pada pilihan antara menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar atau dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ini bukan persoalan kecil, ini persoalan hidup dan mati. Sekarang engkau mengetahui akhir ceritanya. Tuhan menyelamatkan mereka secara ajaib dari perapian tersebut. Namun ketika mereka berdiri di hadapan Raja Nebukadnezar, mereka tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu apakah Tuhan akan menyelamatkan mereka atau membiarkan mereka mati dengan cara yang mengenaskan. Namun dengan iman mereka berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Perhatikan iman mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan. Namun kesetiaan mereka tidak bergantung pada apakah Tuhan menyelamatkan mereka atau tidak. Mereka tidak berkata, kami akan setia apabila Tuhan menolong kami. Mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Iman mereka melampaui ketakutan terhadap kematian. Iman mereka melampaui ketidakpastian yang mereka hadapi. Namun, ini bukan berarti orang Kristen sengaja cari mati atau bertindak nekat atau menjalani hidup tanpa pertimbangan. Mengikuti Kristus dengan berani dan bertindak nekat tanpa hikmat adalah dua hal yang berbeda. Kedua, kisah dari Hana dalam 1 Samuel pasal 1. Hana, seorang istri, sangat menderita karena tidak melahirkan anak. Ia menghadapi tekanan keluarga, tekanan sosial, dan tekanan batin yang sangat berat. Tahun demi tahun ia berdoa, tetapi keadaannya tidak berubah. Dalam tangisan dan kepedihannya, Hana datang ke rumah Tuhan. Ia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Bibirnya bergerak, tetapi suaranya tidak terdengar. Hatinya terus bergejolak di dalam kesedihannya. Imam Eli yang melihatnya salah mengerti. Ia menyangka Hana sedang mabuk. Imam Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Bayangkan perasaan Hana. Ia datang dalam keadaan
hati yang hancur, yang sedang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Namun seorang imam malah salah memahami dan menuduhnya mabuk. Orang pada zaman sekarang mungkin langsung marah, tersinggung, lalu berkata, hamba Tuhan kok begitu, tidak mempunyai perasaan dan kepekaan. Namun Hana tidak marah. Dengan hormat ia menjelaskan bahwa ia bukan seorang perempuan yang mabuk. Ia sedang menghadapi kesusahan yang sangat dalam dan sedang mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Ketika Imam Eli berkata, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Apa yang Hana lakukan setelah mendengar perkataan ini? Saat itu Hana belum mengandung, keadaannya tidak berubah. Ia belum melihat bukti bahwa doanya akan dikabulkan. Namun Alkitab mencatat bahwa ia saat itu juga pergi makan dan wajahnya tidak murung lagi. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya sebelum situasinya berubah. Ia menerima perkataan itu dengan iman. Imannya menghasilkan sebuah keputusan batin. Keputusan itu kemudian terlihat melalui tindakannya. Ia tidak lagi terus-menerus tenggelam dalam kemurungan. Pengharapannya bangkit dan ia sangat yakin Tuhan mengabulkan doanya. Ia tidak menuntut kapan, tapi hatinya sudah berubah, tekadnya, niatnya, imannya berubah. Di atas fondasi firman Tuhan, ia menjalani hidup yang baru. Jadi, dari cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego serta Hana, ada dua hal yang dapat saudara dan saya pelajari. Pertama, iman yang tetap kuat berpaut pada Allah sekalipun jawaban belum terlihat. Kedua, keputusan batin untuk tetap percaya dan menjalani hidup berdasarkan iman pada Tuhan dan firman-Nya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak tahu apakah mereka akan selamat. Hana belum melihat bahwa ia akan mempunyai anak. Namun iman mereka tidak hanya tinggal sebagai perkataan. Iman itu menghasilkan sikap dan keputusan. Sekarang, bagaimana keadaanmu? Bagaimana dengan engkau? Engkau mungkin sudah berdoa selama berbulan-bulan, bahkan mungkin selama bertahun-tahun, namun situasimu belum berubah. Apakah engkau masih percaya pada Tuhan? Apakah engkau masih percaya bahwa Tuhan sanggup menolongmu? Apakah engkau masih percaya bahwa Ia tetap baik sekalipun engkau belum memahami jalannya? Apakah imanmu hanya bertahan apabila Tuhan memberikan apa yang engkau minta? Atau engkau dapat berkata, Tuhan, aku percaya engkau sanggup menolongku. Namun sekalipun jawabanmu tidak sesuai dengan keinginanku, aku tetap percaya kepadamu. Pertanyaan terpenting bukan hanya kapan Tuhan akan mengabulkan doaku. Pertanyaan terpenting juga adalah menjadi orang seperti apakah aku selama aku menunggu jawaban Tuhan. Apakah engkau menjadi semakin pahit, semakin marah, semakin jauh dari Tuhan, atau engkau justru semakin mengenalnya, semakin bergantung kepadanya, dan semakin dibentuk olehnya? Tuhan menjawab dan mengabulkan doa adalah bagian Tuhan. Tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap hidup dalam ketaatan adalah bagianmu. Karena itu, niatkan hati dan pikiranmu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Niatkan bahwa pertolongannya segera tiba sebagaimana yang diajarkan Tuhan Yesus. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Namun, jangan menentukan sendiri bagaimana dan kapan Tuhan harus menolongmu. Ingatlah hal ini, Ia Sang Pencipta, engkau ciptaannya. Ia Tuhan, engkau hambanya. Datanglah kepadanya dengan hati yang jujur, teruslah berseru seperti orang buta dalam Injil Markus. Berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Engkau boleh menangis, engkau boleh mengakui bahwa engkau lelah, engkau boleh berkata bahwa engkau tidak memahami jalannya. Namun jangan berhenti datang kepadanya. Sebab doa bukan hanya tentang mendapatkan apa yang engkau minta. Doa adalah tempat engkau belajar mengenal siapa Tuhan, siapa dirimu, dan kepada siapa hidupmu harus bersandar. Baharui pikiranmu, pulihkan hidupmu, sebab di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Ya dan amin.